Selamat siang, Pak. Eh, di sini kita akan melanjutkan wawancara, Pak ya, terkait tugas calon penggerak saya ini ya, dengan Bapak Kamal SPDI. Saya mohon izin untuk mewawancari Bapak terkait nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Bapak dan yang Bapak alami selama ini. Terima kasih Pak. Alhamdulillah saya terima dengan baik kunjungan silaturahmi Bapak ke sekolah kami di PKBM Ibnu Kamil. Tadi sebelum apa yang saya sampaikan terlebih dahulu, tadi sudah saya memperkenalkan diri bahwa saya nama Kamaluddin, Ketua PKBM Ibnu Kamil, berdiri tahun 2018 di bawah naungan Yayasan Ihsan Kamil Sukaraja Pak. Berdiri alhamdulillah sudah mempunyai alumni. Kita sudah mempunyai alumni dari tahun 2018 itu sudah 4 kali lulusan. Satu tahunnya itu kita 100 sampai 150 lulusan Pak, alhamdulillah. Kedatangan Bapak saya terima dengan baik. Apa yang Bapak tanyakan kepada kami sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah kami. Yang pertama, masalah penerimaan siswa baru Pak. Siswa baru ini sangat kompleks sifatnya. Kenapa? Karena yang tadi yang Bapak tanyakan itu pasti setiap sekolah, baik itu sekolah besar maupun sekolah kecil, pasti ada permasalahan-permasalahan yang ada. Iya. Iya. Nah, seperti itu tadi menyambung awal pembukaan Bapak bahwa saya Bapak mempunyai tentang permasalahan penilaian-penilaian terkait sikap-sikap dan masalah di sekolah Bapak ya. Baik Pak, ini untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika dari bujukan moral Pak ya. Bisa dilanjutkan Pak ya? Iya. Jadi ketika warga belajar itu datang ke kami, nah itu ada ya sebelumnya itu ada wawancara lah. Artinya saya tanya kenapa keinginan saudara masuk ke sekolah kami. Sedangkan di sini sekolah PKBM itu tahu jelas bahwa pembelajaran proses KBM-nya itu hanya 1 minggu 2 kali. Sedangkan banyak sekolah formal di luar sana, baik itu SMA, SMK, madrasah aliyah dan lain sebagainya, itu yang reguler lah sifatnya. Nah, kenapa nggak milih di sana? Nah, jawaban si anak itu atau warga belajar, calon si warga belajar ini, karena faktor ekonomi Pak, kebanyakan tuh faktor ekonomi. Nah, saya bilang lagi kenapa? Kan sekarang itu kan pemerintah sudah menggelontorkan dana BOS, bantuan operasional sekolah. Iya. Nah, itu. Nah, kembali lagi, memang sekolah ya kan sifatnya gratis. Tetapi kan ongkos sehari-hari. Ya kan yang perlu. Nah, seperti itu yang perlu sehari-hari yang perlu sekali lah yang gitu. Seperti itu, Pak. Jadi kasusnya itu terkait siswa yang bermasalah ekonomi salah satunya Pak ya. Iya, Pak. Kemudian yang diangkat ini tadi Pak tentang siswa masuk ke sekolah paket Pak ya. Iya. Siswa masuk ke sekolah paket ya. Apakah selama ini Bapak laksanakan menjalankan pengambilan keputusan itu? Apakah Bapak sudah menjalankan keputusan di sekolah Bapak terutama untuk kasus ini? Kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama misalkan Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya Pak. Dari permasalahan tadi, karena setelah saya wawancara dengan anak tersebut atau calon warga belajar tersebut, karena faktor ekonomi, makanya saya mengambil kebijakan. Berarti memang benar-benar anak ini butuh dengan pendidikan. Nah,
dengan adanya wawancara yang saya sampaikan tadi kepada warga Belanda tadi, yaitu karena faktor ekonomi, akhirnya ya kan tidak ada alasan lain, umpama alasan dia malas dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ya saya mengambil keputusan anak itu saya terima di sekolah kami dengan biaya dibiayai oleh dana BOP, bantuan operasional pendidikan, yang ada di sekolah kami. Usianya itu jenjang usia dari usia 6 sampai 24 tahun Pak, yang saya gratiskan di sekolah kami. Nah, seperti itu. Ya, jadi dalam permasalahan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang Bapak Betul. laksanakan ya. Iya. Dimana yang lebih bagus itu ada hal yang hal-hal tersebut maksudnya diambil dalam pertimbangan Bapak sebagai kepala sekolah atau yang memimpin sekolah gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Baik Pak, untuk lanjut Pak, langkah-langkah prosedur seperti apa ini yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak, langkah-langkahnya Pak? Setelah saya terima anak tersebut, ya saya terima dengan baik apa yang tadi diutarakan oleh saya karena faktor ekonomi itu. Langkah kami selanjutnya adalah membimbing anak tersebut sampai lulus, sampai menerima ijazah sesuai dengan amanat undang-undang bahwasanya kita itu ya pendidikan itu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal dan lain sebagainya. Makanya dengan jalur non formal inilah ia bisa menempuh di sini. Nah, seperti itu Pak. Iya, dilema benar salah Pak ya. Jadi rasa keadilan lawan rasa kasih sayang juga termasuk ya. Betul. Dalam justice mercy itu Pak ya. Yang mana dalam paradigma ini diantaranya mengikuti aturan tertulis itu Pak ya. Betul, Tetap dilaksanakan aturan tertulisnya Pak ya. Berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini ada atau anggapan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ada hal-hal apa saja Pak? Kadang-kadang ada begini Pak, kalau kita ya masyarakat sih kompleks ya. Ada yang saya wawancara itu bukan faktor ekonomi, salah satunya Pak Kamal, saya ini udah dewasa, saya ini pengen sekolah yang langsung cepat gitu kan, cepat menerima ijazah tanpa sekolah, kata begitu. Betul. Nah, salah satu dilema juga Pak. Kenapa? Karena bilang dilema. Ya kan, yang pertama dia kawan atau sahabat atau saudara lah gitu. Kadang-kadang ada juga yang saudara. Nah, itu. Makanya saya punya prinsip ya tetap yang namanya peraturan tetap ikuti peraturan. Betul. Walaupun ya kita ya kalau saya itu prinsip memang kalau peraturan pemerintah harus mengikuti peraturan, artinya harus 3 tahun, ya kita laksanakan 3 tahun. Tidak mungkin sekarang pada tahun 2000 ini Pak, sebelum 2000 itu memang ada yang dulu disebut ujian kesetaraan. Ujian apa? Ujian persamaan Pak. Sebelum tahun 2000. Nah, itu setelah tahun 2000 itu UPER itu sudah ditutup, diganti oleh PKBM atau ujian kesetaraan. Nah, emang kalau UPER itu Pak, ya kalau saya ini sekarang daftar, belum lama kemudian besok udah ujian gitu. Kalau pengetahuan saya seperti itu kalau UPER, yang beda dengan sekolah yang saya pimpin ini, itu PKBM. Nah, memang ada seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kan ada juga yang telepon saya ingin cepat gitu kan ya, atau pengen langsung ijazahnya. Dilema juga Pak, seperti itu. Ada sanggup berapa Pak Kamal maunya kan ya, seperti itu. Jadi nah, seperti itu Pak. Jadi salah satunya sudah melakukan Pak, melakukan demi kebaikan orang lain Pak. Ya, itu seperti itu. Sebagai tanggung jawab kepala sekolah Pak ya. Iya. Berikutnya Pak, apakah ada ini Bapak ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak? Jadi maksud saya penyelesaian kasus ini dalam dilema etika, apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam prosedur seperti apa yang
Bapak jalankan itu? Jadi dia telepon ke saya, Pak Kamal, Iya. ayo kita kopi darat, gitu kan ya. Di mana kita ketemu, gitu kan ya. Nah ada seperti itu Pak. Ini pengalaman saya, saya utarakan ke Bapak ya. Iya. Ini pengalaman pribadi saya, ada seperti itu. Jam berapa Pak Kamal? Apa ada waktu, Iya. gitu kan? Iya. Oke, Bapak sempatnya jam sekian, gitu kan? Akhirnya ketemu. Kita ngopi bareng, ya kita Itu siswanya? siswanya Oh, Pak. siswanya sudah usianya usia dewasa, ini, banyak orang iya kerja, bukannya Pak, ya. usia Iya, iya. SMA. Oh, jadi sudah kan udah menganggap dewasa. sebagai ini, ya. Makanya langsung saya ikuti keinginan dia jam berapa, ayo kita ikut di kopi darat di mana kan ya. Iya, iya, iya. Nah itu dia langsung ngobrol sama saya, Pak Kamal, ya kan. Saya ini ya ibaratnya di PT itu perusahaan saya itu dikasih waktu cuma 1 minggu harus punya ijazah. Kebanyakan karyawan, Nah, Pak, ya? kebanyakan karyawan. Iya, iya. Nah, saya berikan ibaratnya pembelajaran untuk dia, artinya Iya. memberikan pelajaran lah. Mungkin dia belum tahu bicara seperti itu, ya bagaimana aturan, ya kan aturan pemerintahnya yang harus diikuti di sekolah paket itu. Makanya kita berikan penjelasan kepada beliau. Akhirnya dia, ya si warga belajar itu paham, oh seperti itu. Jadi Bapak langsung Gitu. bertindak sendiri, apakah maksud saya ada orang lain yang diajak diskusi? Enggak Pak, kalau itu langsung saya kasih waktu, kapan dia ada waktunya, yang nggak mungkin hari itu kita clearkan gitu. Kalau memang orang seperti itu kan kita harus punya ya pertemuan, waktu kita juga, ya ya. berarti kita rangkul, Iya. kita bicara sesuai dengan aturan yang ada, Iya. dia kasih pengertian. Iya. Nah kita sampaikan ini Permendikbudnya, ini ya kan aturan dari PP-nya, nah Iya. seperti itu. Oh, iya, iya, jelas baik-baik. Heeh. Jadi dalam bentuk prosedur seperti itu sudah dijalankan oleh Bapak sebagai kebajikan Bapak menjalankan tanggung jawab, Pak, ya. Iya. Ada kala orang ingin ketemu gitu kan, karena waktunya juga memang luang, Pak, ya. Luang. Iya. Kebanyakan mereka karyawan dan Ya, paling nanti itu Pak, biasanya dia kan libur hari Minggu gitu kan, Iya, iya. sore bisa ketemu gitu. baik. Nah paling itu baru kita Ini jelaskan. apakah ada seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, Pak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan seperti kasus-kasus itu, Pak? Ada nggak yang Nah, kalau- mempermudah Bapak gitu? Kalau ini Pak, jadi yang namanya sekolah ya kan ya, di situ kan ada holder, artinya ya sahabat-sahabat, seperti di situ kan kita ada, di atas kita kan ada ketua yayasan. Iya. Ya kan di atas kita ada ketua yayasan, Iya. terus ada lagi tutor-tutor, ya kan, Iya. artinya sama dengan guru lah di sini. Baik. Nah, Iya. di tutor, guru dan ketua yayasan itu ya kita sama-sama setiap sebulan sekali atau itu pasti kita Diskusi. briefing lah, diskusi ya, kalau ada permasalahan yang sifatnya Salah satunya ya kan, ini nah, gitu salah contohnya. satunya ini Oh, supaya iya, baik, Pak. Betul. Jadi Bapak sudah menjalankan salah satu dengan stakeholder ya, dengan rekan-rekan teman sejawat, Iya. dengan guru, karyawan, Dan yayasan, ketua yayasan, dan iya. bahkan dinas mungkin, Pak, ya. mungkin Nah, dan itu kalau berarti memang salah tidak satu. bisa selesai gitu. Sudah melakukan kolaborasi dengan Kolaborasi, baik, Pak. baik. Menurut saya begitu, Pak. Baik, lanjut, Pak, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi ini ya, saya akan sedikit bertanya ini untuk pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ini terkait hal tersebut, seperti nilai kebajikan yang Bapak sampaikan ini ya. Apakah pengambilan keputusan dilema etika ini menurut Bapak itu semua itu telah sesuai, Pak? Iya pasti Pak, setiap hidup itu pasti punya masalah. Ya seperti tadi salah satu kasus yang saya sudah utarakan, ya ini mungkin pembelajaran bagi saya sebagai selaku ketua PKBM di sini. Iya. Nah kalau memang ada seperti ini, kita udah ada jawabannya seperti ini, seperti itu. Jadi udah ada pengalaman. Iya. Ibarat pengalaman itu ya guru lah bagi kita. Iya.
Nah, memang semakin kita banyak pengalaman, ya kita semakin dewasa timbulnya. Nah, seperti itulah Pak. Jadi kita kalau memang ada permasalahan ini, kita udah tahu, oh ini solusinya. Karena apa? Karena udah pengalaman. Ya seperti itu. Ya beberapa orang telepon, wartawan datang ke saya, Pak, ini jasanya palsu. Iya. Seperti itu. Ada juga. Dan kita ngadepinya bagaimana? Nah seperti itu Pak. Jadi kita udah punya pengalaman. Jadi akhirnya kita dari pengalaman itu kita bisa nanti mengambil kebijakan. Oh ini nanti seperti ini jawabannya. Iya, baik. Nah seperti itu Pak. Ya, jadi begini Pak ya, dari semua pertanyaan wawancara hari ini sudah saya anggap lengkap Pak ya. Saya merasa senang bisa dibantu Bapak terkait hal tersebut. Minum Pak, minum Pak. Iya Pak, baik Pak. Kemudian saya merasa bahwa ini sangat penting Pak dan berharga untuk perkembangan diri saya ke depan Pak. Sebagai calon guru penggerak ya, saya merasa senang dapat ilmu dari Bapak ini terkait tentang nilai-nilai kebajikan kepala sekolah itu Pak ya. Saya kira itu saja ya Bapak Kamal. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya Pak. Amin, amin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan Pak ya, kurang lebih.